Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat yang saya hormati Bapak Zulkifli. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, dan Locus of Control terhadap Financial Management Behavior pada pengguna pinjaman online. Melihat latar belakang pada penelitian ini tentu didukung dengan fenomena dan masalah. Fenomena yang saya ambil dari penelitian ini berdasarkan survei dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023 bahwasannya inklusi keuangan di Indonesia memiliki kenaikan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2021 hanya berada di angka 65,4% saja. Tapi di 2022 memiliki angka kenaikan yang lumayan cukup signifikan sampai di angka 85,1% dan di tahun 2023 berada di angka 88,7%. Inklusi keuangan sendiri merupakan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraannya. Meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia tentu menandakan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan termasuk financial teknologi itu semakin luas dan masyarakat bisa untuk melakukan transaksi apa saja. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, jenis fintech yang sangat populer di Indonesia yaitu financial technology lending online atau sering disebut pinjaman online. Data yang diberikan dari OJK tahun 2023 mencatat sebanyak 18,7 juta masyarakat yang merupakan peminjam aktif pada platform pinjaman online pada Desember tahun 2023 yang tentu memiliki kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun 2022 yang hanya berada di angka sebanyak 14,95 juta orang saja. Dan adanya fenomena ini justru dapat menjadi suatu masalah, terutama pada generasi Z, di mana yang dicatat oleh Kontan tahun 2024, generasi Z menjadi eh, generasi yang menjadi mayoritas dari penyumbang terbanyak angka kredit macet ditunjukkan oleh Kontan tahun 2024, angka kredit macet dari generasi Z itu hampir di ada di angka 602,69 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwasannya meskipun akses yang tinggi terhadap layanan keuangan digital, untuk pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan manajemen keuangan masih terbatas. Dan tingkat literasi keuangan dari generasi Z sendiri hanya berada di angka 44,4% saja, atau lebih rendah 3,94% dari generasi milenial yang termasuk dalam tingkat literasi keuangan yang rendah. Berdasarkan OJK, tingkat literasi keuangan yang baik berada di atas angka 80%. Adanya fenomena dan masalah dalam penelitian ini tentu sangat penting dilakukan penelitian mengenai financial management behavior untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pada generasi Z. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra et al. Yang meneliti pengaruh financial knowledge, financial attitude, dan locus of control terhadap financial management behavior. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini untuk melihat apakah financial knowledge, financial attitude, dan locus of control berpengaruh terhadap financial management behavior. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari financial knowledge, financial attitude, dan locus of control terhadap financial management behavior. Manfaat dari penelitian ini ditunjukkan oleh manfaat praktisi maupun akademisi, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu landasan perusahaan dalam merancang produk layanan keuangan yang berkaitan dengan financial management behavior yang tepat dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dan manfaat akademisi diharapkan dapat berfungsi sebagai rujukan penting bagi para peneliti yang ingin mendalami topik yang serupa untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku keuangan. Adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan grand teori
mengenai pengelolaan keuangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anwar et al. Pengelolaan keuangan adalah proses perencanaan, pengaturan, pemantauan, dan pengendalian dana atau sumber daya keuangan suatu individu, keluarga, bisnis, atau organisasi. Pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada kemampuan seseorang untuk melakukan secara praktis, tapi juga mengharuskan individu untuk memiliki kecerdasan emosional dan analitis dalam menghadapi keuangan pribadi mereka. Dan berikut adalah pengertian dari financial knowledge, financial attitude, locus of control, dan financial management behavior. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini yang menimbulkan hipotesis. Yang pertama, hipotesis satu, pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior. Hipotesis dua, pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior. Dan hipotesis tiga, pengaruh locus of control terhadap financial management behavior. Metodologi penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian yang ditekankan kepada kelompok generasi Z. Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah generasi Z yang terletak di Indonesia. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability sampling, khususnya purposive sampling, dengan 4 kriteria. Dan jumlah sampel pada penelitian ini tentu tidak diketahui jumlah respondennya, sehingga akan dihitung menggunakan rumus Hare dengan menggunakan 5-10 dikali indikator. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert. Karakteristik responden pada penelitian ini tentu terdapat 6 karakteristik dengan jenis kelamin yang didominasi oleh laki-laki. Usia responden pun didominasi oleh usia dari 18 sampai 22 tahun, di mana usia tersebut merupakan banyaknya usia yang mayoritas dari generasi Z. Pekerjaan responden berlatar belakang dari pelajar atau mahasiswa dengan jumlah 45, di mana memang usia generasi Z saat ini awal dari generasi Z adalah masih merupakan pelajar dan didominasi dengan usia yang berlatar belakang mahasiswa serta karyawan, di mana usia dari generasi Z itu sendiri berada di angka di usia 12 sampai 27 tahun, dan usia tersebut merupakan usia pengenalan dari masa pelajar sampai kepada masa sebagai pekerja. Pendidikan terakhir responden juga didominasi oleh SMA, MA, SMK. Pendapatan responden didominasi dari 2 juta hingga 5 juta, dan status pernikahan responden didominasi belum menikah. Berikut adalah uji statistik deskriptif dari setiap variabelnya, dan saya lampirkan dari variabel financial knowledge, financial attitude, locus of control, dan financial management behavior. Adapun uji validitas dari penelitian ini dihitung menggunakan R-hitung yang lebih besar dari R-tabel, dan R-tabel dalam penelitian ini menggunakan rumus DF N dikurang 2 sehingga mendapatkan angka R-tabel 0,159, dan R-hitung dari penelitian ini semua variabel dengan indikatornya memiliki R-hitung lebih besar daripada R-tabel, sehingga dapat dikatakan uji validitas dari penelitian ini memiliki kevalidan dari semua variabel dengan indikator yang ada. Dan uji reliabilitas dilihat dari nilai Cronbach alpha, di mana semua variabel itu memiliki Cronbach alpha di atas 0,6. Dan tentu dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas dari penelitian ini dikatakan reliable. Berikut adalah hasil analitis data dari penelitian ini, yang di mana uji normalitas menggunakan Monte Carlo dengan nilai signifikan di atas 0,05. Uji multikolinialitas dilihat dari nilai FIF dan tolerance. Dari penelitian ini tentu nilai FIF dan toleransinya memiliki tidak ada gejala multikolinialitas, dan uji heteroskedastisitas dilihat dari nilai signifikansi, di mana variabel independen berada di atas nilai absolut residualnya lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan uji F dari penelitian ini memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05, sehingga
dapat diterima bahwasannya uji model tersebut layak. Dan uji koefisien determinasi dilihat dari nilai R dengan nilai 0,832 yang mengartikan bahwasannya sekitar 83,2% memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependennya. Dan berikut adalah uji T dari penelitian ini. Dilihat dari T hitung yang dibandingkan dengan T tabel, bahwasannya T tabel dari penelitian ini dilihat dari jumlah responden, yaitu 108, sehingga mendapatkan T tabel di angka 1,659. Adapun dari variabel independen, yaitu financial knowledge, financial attitude, dan locus of control memiliki nilai T hitung di atas T tabel, sehingga variabel financial knowledge, financial attitude, dan locus of control berpengaruh terhadap financial management behavior, tentu pada pengguna pinjaman online. Dan berikut adalah implikasi manajerial dari penelitian ini, serta kesimpulan yang terakhir dari penelitian ini bahwasannya eh, variabel independen yang merupakan financial knowledge, financial attitude, dan locus of control berpengaruh terhadap financial management behavior, dan tentu ini mendukung hipotesa pertama, hipotesa kedua, dan hipotesa ketiga. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada saran praktisi maupun saran akademisi, di mana saran praktisi terbagi dua untuk industri keuangan maupun pembuat kebijakan eh, dan untuk pembuat kebijakan atau pemerintah. Dan saran akademisi ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang disarankan untuk menguji variabel lain selain variabel dalam penelitian ini, tentu untuk terus memperluas pemahaman mengenai financial management behavior. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.